kita mulai, biar teman-teman bisa buka Al-Quran dulu. Coba buka Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat 22. Surat 22 ayat 77. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji dan syukur kepada Allah karena memberi kita hidayah untuk bisa datang ke masjid yang megah dan tetap memberikan rasa khusyuk di dalam hati kita. Hidayah yang karenanya kita bisa punya semangat untuk mencari ilmu. Hidayah yang karenanya kita mulai menjadi pencari cahaya, pencari kebenaran, dan belajar berubah dengan hijrah, menghijrahkan amal kita, menghijrahkan gaya hidup kita, dan menghijrahkan hati kita, insya Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, gak mungkin kita bisa berada di tempat ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, gak mungkin kita merasa betah berada di masjid. Apalagi dalam durasi yang cukup lama, sekitar 2 jam. Itu berat bagi orang yang tidak diberikan hidayah. Ya gak usah jauh-jauh, lihat diri kita yang dulu aja lah. Dulu kita jangankan di dalam masjid, ngelihat masjid aja malas banget kan ya. Dengar azan tuh kayaknya kayak dengar suara petir gitu. Kok bentar-bentar udah azan, bentar-bentar udah azan, apalagi azan subuh. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid, udah gitu sebelum azan sekitar setengah jam kan suka ada kayak sholawatan gitu ya. Ada sholawatan, ada puji-pujian. Itu kan bikin gak bisa tidur. Jadi terganggu tidurnya, padahal baru tidur jam 3 pagi. Udah gitu disambut dengan sholawatan. Kenapa? Karena hati kita itu masih tertutup oleh dosa-dosa dan hawa nafsu. Tapi sejak Allah beri hidayah, malah mendengar suara azan subuh itu bahagia gitu. Sholat subuh itu sesuatu yang sangat dinantikan gitu. Kalau kita mau tahajud itu, kalau kita mau tidur, senang. Kenapa tidurnya senang? Karena sebentar lagi saya mau bangun, pengen tahajud. Jadi kangen dengan tahajud, kangen dengan malam, kangen dengan sepertiga malam terakhir, kangen dengan doa-doa yang hanya kita yang mendengarnya. Pastinya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa kalau bukan karena hidayah Allah, kayaknya agak susah kita bisa betah di dalam masjid sampai 2 jam lebih. Mendengar taklim, cek. Mendengar taklim bukan karena taklimnya bagus, standar. Karena saya kalau ceramah di tempat lain juga nggak rame-rame amat yang datang. Bukan ustadz yang nyelep, bukan yang terkenal, bukan yang sering masuk TV, bahkan saya belum pernah masuk TV kayaknya. Paling pernah masuk TV dulu waktu kecil, itu juga bukan ceramah, cuma ngaji doang, terus masuk TV. Udah gitu pas saya udah jadi ABG udah nggak jelas, udah nggak masuk TV lagi. Sampai sekarang belum masuk TV, berarti belum jelas ya. Artinya bukan karena ceramahnya bagus, bukan karena pematerinya itu terkenal, bukan karena ilmunya banyak, tetapi kenapa kita masih betah? Berarti karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita nyaman dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat seorang laki-laki merasa nyaman di dalam rumah Allah seperti dia nyaman di rumahnya, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Insya Allah kita tergolong orang yang beriman. Pernah gak ngajak teman, yuk ikut yuk, kemana? Ke masjid. Malas kalau ke masjid, gitu kan? Kalau misalnya ikut yuk kemana? Jalan, kemana? Ke kafe atau ke tempat-tempat hiburan atau ke mall atau kemana lah. Itu pasti dia akan semangat banget.
Malah kita nggak akan, dulu pas masa-masa belum kayak sekarang gitu ya, masa-masa dulu dipaksain sama teman kita sampai dia datang ke rumah terus maksa-maksa kita ikut malam, padahal kita udah capek banget tapi dipaksain datang ke tempat-tempat hiburan, kita nggak tersinggung sama teman kita kan, nggak marah sama dia, lu ngapain maksa-maksain gua, kan ini urusan pribadi, kan nggak pernah ngomong gitu ya. Kita malah ngelihat dia yang maksain kita ke tempat-tempat hiburan itu kayaknya, oh dia mah orangnya setia kawan gitu, nggak mau menikmati hiburan sendiri, share your happiness banget gitulah ya, tapi dalam makna yang lain. Nah, sekarang orang tersinggung kalau kita agak maksa ke masjid. Kenapa? Karena hatinya emang nggak tertarik dengan masjid. Kalau misalnya teman-teman sekarang diajak sama temennya, yuk ke masjid TSM, ngapain, ada kajian, ada majelis ilmu gitu. Terus kita bilang, agak-agak capek, udah nggak apa-apa, nggak usah dirasain dulu capeknya, yang penting ikut aja dulu, capeknya nanti di masjid. Kita nggak tersinggung lagi sekarang. Kenapa? Karena Allah udah memberi kita rasa nyaman dalam keimanan. Dan itu hidayah yang sangat-sangat besar yang harus kita syukuri. Melebihi anugerah, harta, rezeki, umur, dan semua kebaikan-kebaikan hidup. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman sering-sering ngucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu enggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dari awal dia masuk ke dalam hati sampai menjadi utuh itu butuh waktu, enggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayahmu pasti saya dalam keadaan masih tersesat. Sering-sering ngomong kayak gitu. Dari dulunya senang dosa, sekarang jadi nggak senang lagi sama dosa. Dari dulunya bahkan nggak bisa ninggalin dosa. Kalau nggak melakukan dosa sehari itu rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup. Sekarang malah sekali buat dosa yang mungkin nggak sebesar dulu itu rasanya nggak nyaman lagi tuh. Langsung nyesel. Mungkin masih ngelakuin dosa lah ya. Nggak mungkin orang nggak ngelakuin dosa sama sekali, itu kayaknya nggak ada yang sesuci itu. Tapi minimal dosanya itu bukan dosa besar yang disengaja. Kalaupun disengaja langsung berubah menjadi penyesalan. Astagfirullahaladzim, kenapa saya masih ngulang kesalahan itu ya? Nyesel aja. Jadi sedih aja beberapa jam berikutnya. Sampai akhirnya sholat taubat, istighfar. Itu hidayah dari Allah tuh. Bukan gak ngelakuin dosa sama sekali, tapi bisa nyeselin dosa, bisa merasa bersalah setelah melakukan dosa. Itu hidayah dari Allah. Karena banyak orang melakukan dosa itu gak ada rasa bersalah. Banyak orang makan makanan yang haram gak ada rasa risih gitu, nggak ada rasa nyesel. Aduh, udah terlanjur masuk nih makanan yang haram, gimana dong? Nanti daging dan darah saya tumbuhnya dari makanan yang haram. Kayak Abu Bakar langsung ngambil kayak semacam kayu gitu, terus kalau kata orang Jawa mah disogrok-sogrok, apa bahasa Sunda? Apa? Dirojok, dimasukin ke dalam mulut gitu ya, biar muntah. Karena udah terlanjur makan daging yang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Akhirnya dia masukin tuh alat ke dalam mulutnya biar muntah. Pas udah muntah diliatin daging nggak yang keluar. Jangan-jangan yang keluar bukan daging, roti mah nggak usah keluar. Atuh kenapa roti yang keluar gitu? Yang keluar malah roti, bukan daging, kan yang disuruh keluar daging. Belum keluar daging dirojok lagi, sampai keluar lagi diliatin sampai pingsan loh. Abu Bakar tuh sampai pingsan, sadar dari pingsan, gituan lagi, sampai keluar, sampai orang bilang, ya Abu Bakar, kenapa engkau sampai gitu-gitu banget gitu? Udah aja istighfar kepada Allah. Apa kata Abu Bakar? Lebih baik saya mati dalam keadaan kayak gini daripada tumbuh daging dan darah saya dari makanan yang tidak halal. Penyesalan yang sebesar itu namanya hidayah. Karena kalau bukan karena hidayah nggak mungkin nyesel kayak gitu. Pasti udah
Kan hidayah mah bertingkat-tingkat. Ada orang yang udah dapat hidayah tapi masih levelnya, aduh udah terlanjur makan. Tapi kan kalau katanya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya alhamdulillah lah kalau gitu mah. Ada yang hidayahnya masih gitu ya. Udah terlanjur makan, terus dia tahu itu haram, tapi namanya nggak sengaja kan nggak apa-apa gitu, dimaafin dalam agama. Malah dia bersyukur, alhamdulillah. Kayak orang lagi puasa, tiba-tiba minum nggak sengaja, udah kenyang makan dan minum, terus ingat, oh ya kan saya hari ini rencananya mau puasa sunnah, mau puasa Senin Kamis. Tapi kan makannya nggak sengaja. Oh alhamdulillah berarti emang rezeki dari Allah. Nah ini tingkat hidayahnya segitu. Ada yang tingkat hidayahnya Abu Bakar, walaupun walaupun nggak sengaja, walaupun dimaafin, tetap aja dia takut. Saking mantapnya hatinya dengan keimanan, saking waroknya, pokoknya nggak mau sama sekali, walaupun nggak sengaja nggak mau tuh, nggak sengaja aja nggak mau, apalagi sengaja. Udah terlanjur aja masih dikeluarin, apalagi dia memang sadar gitu. Makanya ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur. Tapi jangan membenci orang yang mungkin teman-teman kita yang belum punya semangat ke masjid. Jangan benci orangnya. Ngajak mah tetap ya, tapi jangan sampai mencela atau membenci. Karena kita sendiri juga dulu kalau kayak gitu dicela nggak mau. Lagi minum terus dibilang minuman itu haram, pasti nggak mau. Walaupun kita udah tahu sih itu haram, tapi diomongin haram mah nggak mau. Terus gimana caranya? Diajak. Minum terus, tapi diajak ke masjid, kan ayatnya gitu kan? Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan deketin masjid atau jangan lakukan sholat ketika kalian lagi ngefly. Kan ayatnya gitu kan? Berarti kalau misalnya nggak lagi sholat boleh dong. Itu kan awal-awal turun ayat tentang khamar kan gitu kan ya? Pertama, khamar itu ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Oke. Kedua, khamar itu perbuatan setan. Ketiga, janganlah kalian mendekati tempat sholat kalau dalam keadaan mabuk. Sehingga para sahabat kalau misalnya udah menjelang waktu sholat, nggak mau mabuk-mabukan dulu. Stop dulu, di pause dulu. Ntar lagi mau masuk waktu sholat nih, daripada kita ntar belum sadar, ya udah kita tunggu aja. Ke masjid nih, udah selesai, assalamualaikum, selesai sholat, udah mabuk-mabukan. Masih kayak gitu tuh. Pulang mereka minum-minum lagi, pesta-pesta lagi sama teman-temannya, mabuk. Kan yang dilarang waktu sholat doang. Kalau di luar sholat masih boleh. Coba lihat sunnatut tadarruj, bagaimana Islam itu membuat tahapan-tahapan dalam mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin teman kita ada yang masih mabuk, jangan datang-datang langsung bilang innamal khamru wal maisiru, ayatnya gitu ya. Sesungguhnya khamar itu apa misalnya. Jangan itu dulu yang dibahas, jangan minuman yang lagi dia senang-senangnya dulu yang dibahas. Udah aja, temenin saya yuk kemana, ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama gitu. Teman-teman lama udah pada hijrah gitu. Oh ya ayo gitu ya. Udah datang, kok masjid? Yang ngumpulnya di sini gitu. Malas di masjid. Ya udah kita nongkrong di depan aja, nggak usah di dalam. Di depan tuh ada soalnya kasus kayak gitu, nongkrongnya di depan, nggak mau masuk. Soalnya merasa saya mah kotor, masjid kan suci, jadi nggak boleh ada najis. Saya sendiri najis, dia merasa kayak gitu dan itu udah kebaikan buat dia. Nongkrong di depan, ngobrol sama teman. Jadi jangan selalu ngeliat kalau ada yang nongkrong di tangga. Kenapa sih orang nongkrong di tangga nggak mau masuk masjid? Siapa tahu tahap hidayahnya masih segitu gitu. Siapa tahu hari ini dia nongkrong di tangga, besok udah di pintu, lusa udah masuk di depan, lama-lama jadi di sini. Malah bisa jadi lama-lama duduk di atas ini nih. Kan kita nggak tahu kan? Banyak orang yang duduk di atas ini yang masa lalunya entah gimana keadaannya luar biasa, nauzubillah gitu. Tapi tiba-tiba bisa berada di sini. Artinya udah aja nongkrong di depan. Pas nongkrong di depan dengar suara azan. Nah ini pentingnya muazin tuh yang suaranya bagus. Pas dengar suara azan, azannya ala Al-Aqsa, yang lembut, yang pokoknya nyentuh di hati banget, touching banget di hati kita tuh. Pas dia dengar namanya orang kayak gitu tuh, sejahat apapun hatinya tuh baik sebetulnya. Malah banyak orang yang macam-macam kehidupannya itu kehidupan yang sebutlah jahiliyah, tapi hatinya itu yang saya perhatiin rata-rata itu lembut sebetulnya. Cuma belum ada momentum aja buat dia balik arah. Pas dengar azan, orang kafir aja dengar azan bisa nangis kan? Apalagi ini orang muslim, cuma emang selama ini jauh dari agama. Mungkin pas dengar azan jadi pengen sholat, cuma malu sama temennya. Mau inisiatif, yuk kita butuh, yuk. Aduh, kayaknya tuh nggak mungkin banget gitu dia ngomong gitu kan ya. Kayak udah kebalik aja dunia kalau ada yang ngomong kayak gitu, sementara dia masih dalam keadaan merasa kotor. Temennya yang bilang, gimana? Mau wudu?
Udahlah, dia gengsi-gengsi gitu, padahal dia pengen gitu. Udah wudu, pas wudu nggak usah diliatin wudunya, walaupun salah biarin aja. Jangan pas wudu, dah wudu biar saya liatin. Soalnya saya udah belajar fikih wudu kemarin. Aduh ini mah nggak terlalu menggurui gitu. Udah biarin aja dia wudu di pojok situ, kita menjauh, biarin aja dia nggak salah wudunya. Udah dia wudu udah segala macam, terus dia angkat tangan, padahal nggak berdoa, angkat tangan doang gitu. Seolah-olah udah berdoa setelah wudu. Mungkin kita juga nggak tahu doa setelah wudu apa gitu. Ya udah, akhirnya selesai gitu masuk ke masjid, lihat-lihat. Ini aneh gini ya tempatnya, belum pernah saya ke tempat-tempat kayak gini mah. Biasanya tempat yang pas saya masuk langsung aja lightingnya gimana-gimana gitu, terus suara sound systemnya, musiknya, si DJ-nya. Ternyata ini mah nyaman banget. Semua orang itu khusyuk, diam. Ada yang lagi berdoa, nangis. Terus tiba-tiba serentak berdiri semuanya ngesaf. Saya berdiri di mana ya? Akhirnya dia paling belakang sendiri gitu. Imamnya juga bacaannya bagus. Heart touching banget, kena di hatinya. Pas dia gitu, keingat semua dosa-dosa dia. Gara-gara powerful tilawah, langsung kebawa semua dosa-dosa dia. Dia malah yang paling khusyuk sholatnya di dalam masjid, dia. Bukan imam, bukan makmum shaf pertama, malah orang yang pertama banget masuk masjid. Itu paling luar biasa. Ini semuanya yang saya ceritakan ini, prolog ini ada hubungannya dengan tema kita pada malam ini. Temanya adalah share your happiness atau share happiness, berbagi kebahagiaan. Yang saya pengen fokus, berbagi kebahagiaan itu adalah berbagi kebahagiaan dalam majelis ilmu. Berbagi kebahagiaan di masjid, berbagi kebahagiaan udah hijrah kan happy ya, bisa hidup kayak gini kayaknya lebih nyaman lah. Gak usah terlalu macam-macam lah. Kalau yang saya tulis di caption Instagram mah, hidup nikmatin aja hidup, tapi jangan nambah dosa gitu. Selama gak nambah dosa, udah nyaman hidup kita. Untuk bisa hidup asik, nyaman, happy itu sebetulnya gak harus nambah dosa sih. Bisa banget hidup tuh happy, hidup tuh ceria, hidup tuh luar biasa asiknya tanpa nambah dosa tuh bisa banget. Jadi jangan dibayangin, agama mah bikin hidup jadi serius, jadi kaku, nggak bisa happy-happyan kayak dulu lagi. Buktinya tuh teman-teman yang udah hijrah jadi kaku tuh. Berarti ada orang yang memberikan kayak semacam contoh bahwa setelah hijrah tuh nggak asik. Makanya kalau setelah hijrah, setelah kita kayak gini udah menjadi orang yang lebih dekat ke masjid, tunjukin keluar bahwa setelah kita belajar Islam itu hidup kita masih asik kok. Hidup kita masih nyaman kok, kita masih ketawa-ketawa, kita masih happy. Malah mudah-mudahan rezekinya lebih lancar lagi daripada sebelum hijrah. Itu bisa jadi bukti bagi yang belum hijrah, ternyata hijrah itu pilihan yang paling tepat gitu. Ternyata menjadi hamba yang taat itu adalah suatu yang benar, yang udah di jalurnya, udah tepat banget lah pokoknya. Nggak akan gara-gara rajin ke masjid terus jarang tersenyum, itu enggak. Malah rajin ke masjid makin senang tersenyum. Harus kayak gitu harusnya kita mah. Biar kita tunjukin bahwa ke masjid itu happiness, dan saya pengen sharing sama kalian. Bukan ke masjid itu paksaan dan saya pengen maksain kalian, bukan. Bukan taklim itu adalah doktrin dan saya pengen ngedoktrinin kalian, bukan. Ke masjid itu happiness yang lain yang belum mungkin pernah kalian rasain. Selama ini kalian ngerasain happiness itu dengan hiburan, dengan jalan, dengan nongkrong. Sebetulnya ada juga happiness yang lain, nongkrongnya di masjid, hiburannya di masjid, ketawanya di masjid, misalnya tidurnya di masjid mungkin misalnya, atau ketemu teman-teman lama di masjid, sholatnya di masjid, nangisnya di masjid. Itu happiness dari sisi yang lain yang mungkin teman-teman kita belum ngerasain, sehingga mereka agak-agak mikir, bener nggak ya ke masjid itu happy gitu. Nah, gimana kita tunjukin ke mereka bahwa di masjid itu happy? Kitanya yang harus happy dulu. Jangan sampai kesan orang yang udah ke masjid itu udah nggak asik lagi. Asal ketemu dia ngomongin dalil, asal ketemu dia haram, ini haram, semuanya haram. Emang sih banyak yang haram, cuma ada tahapan. Jangan-jangan gara-gara kita keseringan ngomongin haram bukan buat orang makin mendekat ke Allah, tapi buat orang makin menjauh dari Allah. Atau bisa jadi yang kita bilang haram itu karena kita nggak ngerti, padahal halal. Kayak ada teman ya, ini udah masuk waktu sholat. Udah. Nanti aja ceritanya deh kalau gitu setelah sholat insya Allah. Barakallahu li wa lakum.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tadi ada yang kayak mau saya ceritain, lupa apa ya? Oh, Al-Azhar belum ya? Ini lupanya lupa berjamaah ini ya. Oke, ntar kita baca deh. Saya tadi mau menyampaikan bahwa berada di dalam masjid itu adalah nikmat dari Allah, betul? Hidayah itu nikmat dari Allah. Bisa belajar agama itu nikmat, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi saya mau tanya dulu biar ini jujur. Teman-teman bahagia nggak berada di dalam masjid? Yang jawab mas cuma baru 1/10-nya. Bahagia di dalam masjid? Ini yang cewek-cewek di atas bahagia berada di atas? Pengen ganti biar kita yang ke situ? Bahagia ya di situ ya, nggak nyampur ya, dan ngelihat saya lebih jelas gitu. Bahagia ya di dalam masjid. Kalau kalian ngerasa bahagia berada di dalam masjid, bahagia dapat hidayah, bahagia bisa dengar taklim, maka coba share your happiness, kebahagiaan ini kepada yang lain. Sama kayak kita semangat sharing tempat makan yang enak. Oh ada tuh tempat makan atau kafe yang cozy banget misalnya. Atau bukan tempatnya tapi makanannya, menunya tuh enak banget gitu. Sambalnya tuh khas misalnya. Atau sausnya buatan sendiri. Atau minumannya apalah gitu ya. Kita semangat sharing kepada teman-teman kita. Kalau perlu sebagian orang ada yang motoin menunya, di capture udah gitu, di share di Instagram, di grup, dia broadcast lagi di mana, lagi makan apa, makanannya enak, rekomendasi lah ya, recommended. Akhirnya teman-temannya kan pada nanya, di mana tuh, di mana tuh, di mana tuh. Ya udah kita bareng aja besok. Ada yang traktirin nggak nih? Akhirnya datang. Kan semangat kan? Pengen orang lain ngerasain apa yang kita rasain. Kalau urusan makan aja semangat, urusan dunia aja semangat, urusan jalan-jalan aja semangat untuk di-share, apalagi urusan yang paling berharga, yaitu urusan agama Allah, urusan masjid Allah, urusan rumah Allah. Kalau ada spot wisata, tempat yang keren di mana gitu, kita semangat sharing ke yang lain dan merasa orang lain harus ngerasain nih, tempat ini tuh keren banget gitu. Maka tidak ada tempat yang lebih baik di muka bumi, kata Nabi, daripada rumah Allah. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Jadi harus ada semangat untuk sharing itu. Saya pengen teman saya yang ini dapetin kebahagiaan yang saya rasain di dalam masjid. Share kepada mereka. Ajak, kalau bahasa pesantren mah dakwah lah ya. Mendakwahi teman-teman yang belum merasa tertarik ke masjid. Caranya gimana? Caranya kita tuh harus terlihat happy, dan happy-nya itu harus tulus, happy beneran gitu. Gimana kita mau ngajak dia ke masjid dan kita bilang masjid itu asik, masjid itu bahagia, nyaman, tentram, hatinya tuh kayaknya damai. Kalau pas kita keluar dari masjid, wajah kita tuh nggak happy gitu. Pas kita ketemu sama teman-teman kita kayak ngerasa ada beban gitu. Jadi dia ngelihat, kasihan ya si fulan ya. Kenapa? Sejak dia berubah, mereka kan nggak tahu istilah hijrah, taunya berubah ya. Sejak dia berubah, kayaknya saya lihat dia cemberut aja. Ngelihat kita tuh kayak ngelihat setan gitu. Nah ini kan berarti nggak happy tuh sama orang lain, sehingga orang ngelihat kita tuh nggak asik. Kalau mau kayak dia mah nggak enak. Saya mah mau kayak gini aja. Kalau perlu lebih parah dari ini, lebih nakal dari ini. Soalnya orang yang lebih nakal dari saya kelihatannya tuh kayak asik banget gitu. Kelihatannya orangnya care banget, kelihatannya orangnya rame, kelihatannya orangnya pokoknya nyaman gitu. Tapi yang ini yang udah berubah kok jadi gitu ya. Berarti tugas kita adalah menampilkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur bahwa hijrah itu bahagia. Bukan paksaan, bukan doktrin, bukan karena kondisi, tapi memang Allah kasih kita hidayah dan kita memilih itu dengan sukarela. Bahagia banget hijrah tuh. Belajar agama itu bahagia banget. Duduk di masjid itu bahagia banget. Menjadi orang yang coba mempelajari agama lebih baik dan mengamalkannya bahagia banget. Sehingga ketika dia ngelihat kita, dia jadi penasaran.
kok dia sekarang orangnya lebih nahan emosi ya daripada dulu. Dulu mah orangnya ngeledak-ledak gitu. Sekarang lebih sabar. Sekarang orangnya lebih kalem. Sekarang orangnya lebih bijak kayaknya. Sekarang orangnya lebih care sama teman ketimbang dulu. Kalau dulu mah nggak gitu-gitu amat, tapi sekarang luar biasa care banget sama temannya. Sekarang dia orangnya mudah tersenyum, orangnya ngalah, orangnya pas mereka ngelihat perubahan kita yang luar biasa, yang keren, yang mudah-mudahan sesuatu yang baik, itu buat mereka penasaran, kok jadi gitu ya, apa yang berubah dari dia, apa yang membuat dia jadi kayak gitu. Ternyata setelah diteliti, setelah dicari tahu sama mereka, kita tuh udah belajar agama pelan-pelan. Ternyata benar belajar agama itu bisa membuat orang jadi lebih baik, bukan buat orang jadi lebih gampang ngeselin. Kan ada orang makin belajar agama makin ngeselin, ada orang yang makin belajar agama makin nyenengin. Nah kita coba yang kedua, sehingga dari situ kita bisa sharing. Nanti ajaknya pelan-pelan kayak tadi, gak usah langsung bilang mau ngajak ke taklim. Taklim apaan? Halakoh. Halakoh itu apa gitu. Istilahnya berat-berat banget. Halakoh, taklim, tarbiyah, apalagi tuh, tausiah, liko, gitu-gitu kan berat tuh. Terus ngapain? Nongkrong yuk gitu. Di mana? Udah ada sama teman-teman lama yang kayak tadi. Udah pelan-pelan akhirnya, dan gak usah dipaksain. Jangan sampai wajah kita berubah menjadi cemberut gara-gara dia menolak. Justru ketika kita cemberut gara-gara dia nolak, itu menunjukkan bahwa kita itu nggak asik gitu, nggak nyaman. Sehingga dia akan lagi-lagi berkata, ternyata kamu udah berubah nggak kayak dulu gitu. Makanya coba kita punya semangat untuk share. Kenapa sih harus punya semangat untuk sharing? Pertama emang lebih asik kalau rame-rame kan. Bayangin kalau ketemu di sini teman-teman lama gitu, teman-teman nakal dulu, ketemunya di masjid kan itu asik ya. Kalau nggak punya teman nakal jangan nakal, udah aja teman-teman yang baik dulu gitu. Saya mah Ustadz nggak pernah nakal-nakal amat, dari dulu mah gini-gini aja. Kan ada istilah pemuda hijrah mah dulunya nakal, kalau pemuda istiqomah emang dari dulu udah baik gitu. Istiqomah kan. Jadi kalau ini emang saya mah Ustadz dari dulu udah baik. Oh kamu bukan pemuda hijrah, pemuda istiqomah. Karena udah baik. Teman-teman nakal nongkrong dari dulu tuh ketemu lagi di sini. Akhirnya malu, tapi gimana mau malu? Lo juga di sini, gua juga di sini, sama dengan kita. Cuma beda jalur masuknya, ada yang lewat si fulan. Pokoknya ketemunya di sini, akhirnya reunian di masjid. Itu luar biasa. Kayak sahabat-sahabat reunian di depan Ka'bah. Pernah baca nggak adegan sahabat reunian di depan Ka'bah? Reunian sahabat nakal, teman-teman nakal mereka gitu. Jadi ketemu lagi di depan Ka'bah pas habis Fathu Makkah. Siapa aja coba? Umar, yang dulu pernah bunuh orang. Kalau mabuk mah emang udah dia banget lah gitu ya. Kalau bunuh orang pernah lah mabuk. Nggak tahu kalau perempuan saya nggak berani, harus cek lagi kalau masalah seks. Tapi bunuh orang, mabuk, syirik itu, kalau syirik sekarang mah dukun, ramal, yang gitu-gitu deh, yang ilmu-ilmu kanuragan, yang gitu-gitu. Pernah lah kayak gitu-gitu mah Umar. Udah gitu siapa? Khalid. Wah, ini mah berdua kan petarung nih. Duel berdua aja tuh, sekali menang Umar, sekali menang Khalid. Sering kayak gitu tuh. Nggak ada yang bilang Umar lebih kuat daripada Khalid atau Khalid lebih kuat daripada Umar. Pokoknya gantian aja juaranya tuh. Kalau di skate sama kayak Absar sama Pevi itu. Sekali juaranya Absar, sekali juaranya Pevi, kan berdua aja tuh. Nah ini Umar, Khalid, tarung lagi. Nggak selesai, cuma tarungnya tarung fair, tarung di atas ring. Mereka nggak tarung tawuran, tarungnya di atas ring. Wah, sekali Umar dari Bani kabilah fulan, Khalid dari kabilah fulan. Padahal mereka juga masih sepupuan sih. Kadang-kadang adu panco gitu. Menang Khalid, menang Umar, berdua jagoan di masa nakal jahiliyah. Ketemu lagi siapa? Ikrimah. Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal. Bapaknya aja gitu ya. Gimana anaknya kan? Wah lebih nakal lagi tuh. Pokoknya nih satu geng anak muda yang kalau kita baca sejarah ya. Umar, Khalid, Ikrimah, Amr bin As, ada Abu Jandal, ada Abdullah bin Suhail. Terus ada sekitar 10 orang nih, geng anak muda yang nakal-nakal. Padahal yang muda yang lain ada, kayak Utsman itu masih muda, cuma dia nggak nakal. Dia pemuda istiqomah banget kalau Utsman mah. Karena emang dia, Abu Bakar tuh pemuda istiqomah. Soalnya emang nggak pernah syirik, nggak pernah berzina, nggak pernah minum,
nggak pernah membunuh orang, itu udah baik dari dulunya juga walaupun belum paham Islam. Abu Bakar, Utsman, Ali itu memang anak istiqomah banget. Kalau yang hijrah banget, Umar, Khalid yang nakal-nakal lah gitu ya. Ketemu lagi tuh, pas ketemu, ingat nggak dulu kalian kita kalau lagi di depan Ka'bah nih ngapain? Ya kita dulu kalau di depan Ka'bah itu sukaan judi. Judinya taruhannya tuh nggak tanggung-tanggung loh, 100 ekor onta. Kita mah judi mah paling duit 10.000. Ini judi mah 100 ekor onta, itu udah judi tingkat nasional kalau di kita mah. 1 ekor onta itu harganya berapa? Saya pernah bilang 100 juta. Bukan onta yang disembelih yang harganya 40 juta. Onta yang dipakai berdagang. Paling murah 100 juta. Kali 100. Sekali judi. Khalid judi sama Amr bin As. Orang tuanya sama-sama kaya. Pas kalah kata mereka 100 ekor onta mah cuma untuk 1 kali pesta gitu mah. Karena kalau datang tamu dari luar negeri, katakanlah jamaah haji, mereka tuh ngasih makanan jamaah haji itu 1 keluarga sendiri gitu. Jamaah haji semuanya saya yang tanggung hari ini, besok saya yang tanggung. Itu 100 ekor onta sekali nyembelih. Biasa aja kayak gitu-gitu. Ingat gak kalian dulu kita di depan Ka'bah ngapain? Oh ya judi, minum, cewek gitu. Yang gitu-gitulah di depan Ka'bah lah gitu. Bukannya tawaf, bukannya doa, bukannya nangis, bukannya taubat, malah maksiat. Tapi setelah dapat hidayah, akhirnya di depan Ka'bah mereka bersama Rasulullah mengingat masa lalu, menangis, bertaubat dan bersyukur udah diberi hidayah. Kan asik kalau kita ketemu teman-teman nakal dulu. Kalau dulu ketemunya di jalan, sekarang ketemunya di masjid. Makanya nggak akan sempurna kebahagiaan kita di dalam masjid sampai teman-teman kita rame. Jadi kita bisa reunian sama mereka. Saya aja yang pemuda hampir-hampir istiqomah ya. Agak-agak istiqomah lah ya. Karena kalau nakal sih insya Allah belum pernah. Kalau yang dosa-dosa besar, alhamdulillah Allah selamatkan belum pernah. Untung saya tinggal di Banda Aceh. Kayaknya kalau saya tinggal di Bandung mungkin pernah juga gitu. Kalau di Banda Aceh kan masih budayanya masih agak ketat. Orang berduaan aja. Yang mencela itu bukan polisi syariat. Yang mencela itu masyarakat. Sampai keluarganya sendiri. Jadi udah budayanya nggak boleh. Sampai pernah ada yang jalan berdua langsung ditanya, kenapa berdua-dua malam? Ini mah adik saya. Oh gitu. Biasa yang kayak gitu-gitu mah di sana gitu. Terjaga. Artinya alhamdulillah maksiat yang dosa besar alhamdulillah nggak pernah. Kalau nakal-nakal yang gitu alhamdulillah juga nggak pernah dan mudah-mudahan nggak akan. Tapi setidaknya kangen gitu kalau misalnya di masjid itu ada teman-teman saya dulu yang sama-sama kuliah di Al-Azhar. Makanya pas ada Muzammil, alhamdulillah ketemu teman yang di Aceh yang dulunya pernah kenal tapi kenalnya tuh nggak saling ketemu tapi tahu gitu. Apalagi kalau teman-teman saya yang dulunya sama-sama di Al-Azhar, satu kos-kosan, satu kampus, satu perjuangan gitu. Nggak dibilang satu tempat teman main ya, soalnya nggak terlalu main juga. Satu perjuangan itu ketemu lagi di masjid itu aja bahagia. Apalagi kalau dulunya teman main, teman nakal itu lebih bahagia lagi tuh karena perubahannya ekstrim. Kalau ini mah nggak terlalu aja ada perubahan ya, cuma suasana aja doang yang berubah. Kalau yang tadi yang teman nakal itu luar biasa, pasti akan haru biru banget, pasti akan bahagia banget. Maka kenapa kita tidak ngajak mereka supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar lagi? Share. Satu alasannya, biar kita lebih sempurna lagi bahagianya. Dua alasannya, kalau dia berhasil berubah setelah kita ajak, maka setiap kebaikan dia itu pahalanya juga mengalir kepada kita. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala kebaikan orang yang menirunya atau yang mengikutinya. Dan siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, dia dapat juga pahala dari orang yang meniru yang dia contohkan itu. Man sanna sunnatan hasanah atau man dalla ala khair. Ada orang pas dia meninggal pahalanya enggak banyak-banyak amat, biasa aja lah. Cuma pahala sholat wajib, puasa wajib. Sholat mah cuma sehari 5 kali, 5 waktu, nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah kecuali sesekali doang. Puasanya Ramadan doang tuh. Itu Ramadan juga milihnya yang paling cepat lebarannya. Kan ada 2 pendapat tuh. Ada yang belum, ruqyahnya belum kelihatan nih hilalnya. Yang satu bilang udah kelihatan, saya mau yang kelihatan aja lah, biar cepat lebaran gitu ya. Jadi puasanya puasa wajib. Sholatnya sholat wajib, hajinya wajib, zakatnya wajib. Sedekah mah jarang banget.
Jadi pas dia meninggal, pahalanya tuh ya sebatas itu doang, hal-hal yang wajib doang gitu. Tapi pas dibangkitkan, dia disebut ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, ahli sedekah, ahli umrah. Loh kok bisa? Gimana caranya? Meninggal berstatus ahli ibadah wajib, pas bangkit berstatus ahli ibadah sunnah. Bukan cuma yang wajib doang, ahli ibadah-ibadah yang sunnah, termasuk malah tahajud gak pernah tinggal. Oh kok bisa? Emang kamu pernah tahajud? Jarang banget. Tapi kok statusnya jangan-jangan malaikat salah absen nih. Kok tahajud gak pernah tinggal? Gimana caranya? Gara-gara dia ngajak temennya untuk hijrah. Setelah hijrah temennya tuh lebih soleh dari dia. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Saya juga ngerasa gitu sih. Saya yang ceramah-ceramah ngajak orang untuk soleh, ngomongin apa gitu ya, iman naik turun, dan saya mungkin lebih sering turun, teman-teman lebih sering naik. Tapi tenang, nanti statusnya kan saya yang ngajak gitu ya. Itu enaknya ngajak tuh, bahagianya ngajak. Tapi jangan jadiin alasan ya. Pokoknya gitu aja. Pas dia bangkit kok statusnya banyak amal sunnah nih. Kan berdasarkan dalil tadi, siapa yang mengajak kepada kebaikan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Oke. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, maka dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontohi. Ternyata teman yang diajak sama dia tuh gak pernah tinggal tahajud, atau tahajudnya selang-seling, semalam tahajud semalam enggak. Tapi ada dua, jadi tetap aja gak pernah tinggalkan ya. Malam Senin si A salat tahajud, malam Selasa si B, malam Rabu si A, malam Kamis si B. Ya kita dapat aja terus pahala tahajud, padahal gak pernah tahajud. Itu luar biasa tuh. Coba, apa kurang pentingnya ngajak orang lain untuk kepada kebaikan, hijrah ke jalan Allah. Sebesar itulah pahala Rasulullah SAW. Coba berapa juta atau entah berapa miliar muslim sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, dan mereka beramal soleh dan pahala mereka semuanya mengalir kepada Rasulullah SAW. Lalu mengalir kepada para ulama, mengalir kepada para pemimpin khalifah-khalifah yang adil, mengalir kepada para dai-dai, para rijal, sampai kepada ulama-ulama yang di masa sekarang. Termasuk kita juga punya peluang kayak gitu. Cuma mungkin nggak sebanyak Rasulullah. Kalau Rasulullah kan seluruh umatnya ya. Kalau kita mah seluruh temannya gitu. Bukan seluruh umatnya, seluruh teman. Dari dia nanti dia ngajak lagi teman yang lain. Oh, kita masih dapat, masih nggak akan terputus tuh. Amal yang jariyah, apa arti jariyah? Nggak ada putus-putusnya, nggak ada berhentinya. Teman kita ngajak yang level berikutnya ke MLM gitu, ngajak lagi, tetap aja kita dapat. Kenapa? Orang yang nomor 2 itu dapatnya dari satu dapatnya dari kita. Terus aja gitu, nggak akan ada habisnya. Makanya ajak teman kita. Tapi tadi pakai etika dakwah yang arif. Jangan maksa, jangan doktrin, jangan dengan cara ngejudge. Udah aja dengan jangan ngejudge tapi ngajak. Nah, malam ini kita akan dengar 2 sharing supaya kita lebih semangat lagi untuk ke masjid, untuk hijrah, untuk ngajak teman-teman kita tentang betapa bahagianya di masjid sampai orang gimana pun kondisinya bela-belain ke masjid. Di tengah-tengah kita sekarang ada seorang teman, seorang anak muda yang Allah berikan keistimewaan dalam fisiknya, tidak seperti yang lain, tetapi dia dengan keistimewaan yang dia punya itu masih ngebela-belain ke taklim, ke masjid, dan merasa nyaman di masjid. Maka kita akan dengar dari dia apa rahasianya, apa kata kuncinya, apa nasihatnya buat kita supaya kita bisa lebih semangat dari dia dalam datang ke masjid. Silakan Dani ya. Mana Dani? Silakan ke depan Dan. Ya, silakan. Ada mic satu lagi? Oh ya. Masya Allah. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Tuh kan benar kata saya kan ya. Bisa aja yang kita nggak tahu siapa-siapa tiba-tiba duduk di atas sini, luar biasa. Duduk aja Dan. Nah, kenalin diri dulu. Ganteng ya? Nggak kesini, lihatnya ke sana. Kalau kesini ntar jadi kayak gini nih, bahaya nih. Melihatnya ke atas kalau ganteng mah. Kalau cantik baru ngeliat ke sini. Dan kenalin diri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ramadhani. Teman-teman boleh panggil saya Dani. Saya dari Bandung. Kegiatan saya sekarang berkuliah. Apa? Berkuliah. Berkuliah. Kuliah ya maksudnya? Kuliah di mana, Dani? Kuliah di salah satu PTN di Bandung. Oh, luar biasa. Barakallah ya. Dani tinggal tadi di mana? Saya tinggal di daerah Ledeng, Bandung. Di Ledeng. Ya. Terus ke sini naik apa? Saya bareng sama adik. Sama adik. Motor, ya. Oh, luar biasa. Adiknya mana? Adiknya di sebelah sana. Oh iya, nggak usah tunjukin. Dani, kita termasuk saya nih pengen belajar dari Dani. Apa semangat Dani buat datang ke ini yang keberapa datang sini? Udah sering atau baru pertama? Datang ke taklim yang di sini udah sering atau pertama? Ke taklim kita? Sebenarnya ke taklim yang lain suka, tapi taklim pemuda hijrah baru pertama kali. Baru pertama ya? Iya. Berarti baru kenal sama saya? Iya. Belum follow Instagram saya. Mungkin sudah. Oh iya. Sudah. Saya aja yang follow Dani. Nanti Instagram saya kan follow. Saya nge-following 2 orang. Nah sekarang tambah Dani atau lagi insya Allah ya. Dani kasih tahu dong rahasianya kok Dani jadi punya semangat yang alhamdulillah istiqomah ke masjid, ke taklim-taklim dengan keistimewaan yang Dani miliki. Kok bisa semangat biar yang lain lebih semangat lagi? Coba. Rahasianya apa? Motivasinya apa? Semangatnya apa gitu? Mungkin sharing sedikit aja. Berawal mungkin dari dalil ketika kita mengingat Allah, hati akan menjadi tenang gitu, dan salah satunya memang yang menjadi tiang agama adalah sholat gitu. Selain itu kita mendekati majelis-majelis yang menjadi taman surga seperti itu. Apabila kita ingin mengunjungi taman-taman di surga, kita harus mengunjungi juga taman-taman surga yang ada di dunia gitu. Salah satunya adalah mengikuti majelis-majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah seperti itu. Itu saja intinya. Ya. Ada kata-kata yang menarik ya dari Dani tadi, dan itu luar biasa. Kalau kita pengen datang ke taman-taman surga Allah yang ada di akhirat, maka buktikan dulu dengan datang ke taman-taman surga yang ada di dunia. Dan taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau kita rajin ke taman majelis ilmu, insya Allah nanti Allah kasih tiket ke taman surga. Amin. Menjadi ahli surga insya Allah. Itu salah satu yang luar biasa. Dani punya cerita nggak yang bisa menyemangati kita ke masjid? Selain tadi kan, kalau tadi mah spirit Dani ya. Mungkin cerita hijrah atau apa gitu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan memasuki taman-taman surga itu di hari akhir nanti. Amin ya Allah. Mungkin sedikit cerita aja, karena memang sebelum kondisi ini, setelah mengalami adaptasi dengan kondisi yang baru, sering mengalami tekanan secara batin, sosial dan mental gitu, sehingga memang dibutuhkan sesuatu secara spiritual gitu yang bisa beradaptasi secara kesehatan dengan spiritual gitu, kekuatan spiritual. Itu tidak lain adalah selalu beribadah gitu. Selain memang beribadah secara ritual gitu ya, juga memang secara sosial gitu. Yaitu salah satunya dengan datang ke majelis ilmu gitu, bersilaturahim dengan antum semua. Wah, luar biasa nih. Itu rahasianya tuh. Ketika Dani, maaf kalau boleh tanya, udah lama? Iya, sudah lama. Udah berapa tahun? Sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Awal-awalnya tuh berat banget ya. Iya. Tekanan batin, terus juga kenyataan yang di luar yang kita bayangkan, itu pasti berat banget. Gak bisa kebayang lah. Tapi ternyata bisa menemukan ketenangan yang seperti Dani bilang di awal tadi, bisa lebih siap mentalnya, bisa lebih menjadi orang yang ridho dengan ketentuan Allah, dan bisa survive. Rahasianya adalah mendekatlah kepada Allah, datanglah ke rumah-rumah Allah. Jadi kalau Dani aja bisa survive dengan keadaannya yang istimewa gara-gara datang ke masjid,
pasti kita yang masalah kita pasti biasa-biasa aja kalau dibandingkan dengan Dani. Insya Allah akan jauh lebih survive kalau kita rajin datang ke masjid. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya harus kita share kepada yang lain. Gitu aja Dan? Ya, seperti itu. Oh ya, makasih banyak Dani. Mudah-mudahan karena Dani udah ngasih semangat buat yang lain, jadi pada semangat. Dani nanti dapat pahala dari semua yang semangat untuk datang ke masjid. Amin. Jazakallah khair. Satu lagi. Ini unik juga nih. Ada teman-teman dari Street Punk yang malam ini baru pertama ke masjid dan kita pengen dengar dari mereka cerita tentang mereka bisa datang ke masjid. Saya panggilkan Mang Kiki dengan pasukannya, dengan teman-temannya anak-anak Street Punk ke depan. Silakan Mang Kiki. Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini pasukan-pasukan yang insya Allah nanti menjadi pembela agama Allah. Ya, barakallah. Ini. Salamnya gimana kalau Pang sama dengan saya? Nah, ini mah salam kiai ini mah. Ya nanti saya minta diajarin salam anak Pang lah. Oke, kenalin namanya dulu dari yang paling kanan ya. Berdiri kalau pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi. Ntar dulu Erwin Kurnia nongkrongnya di mana? Biar kita tahu. Biasanya di mana? Tinggalnya? Cibang. Di belakang. Oh, di belakang situ. Oke. Berarti aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Urang geus balik. Dua estafet. Geus maela. Satu-satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namanya? Nama saya Pian. Pian. Halo, Pian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ahmad Ambali. Asli tinggal di Garut. Rumah PU. Panggilan? Panggilannya? Panggilan Ali. Ali. Wes, Ali. Barakallahnya luar biasa. Ali. Terus yang Erwin, Pian, Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarung yang ngasih Mang Kiki? Atau Mang sendiri? Oh, luar biasa. Nama saya Rizwandi, disebut Aris. Aris. Kenapa Aris? Rada kenging cangking punten ya. Ya, satu lagi siapa? Abdi Mang Kiki wilujeng wengi kasadayana. Nah, ini mah salah satu inspirator saya. Saya banyak belajar dari Mang Kiki. Ini tadi ceritanya kan berdua sama teman ke sini, nggak sengaja lagi ngamen di depan TSM. Hayu orang sarolat heula sambil ngopi engke gitu kan. Ya hayu ya ke sini aja lah gitu kan. Keun we sajam sabaraha ceban misalkan ceban ewang we lah gitu. Penting sarolat heula we. Tapi alhamdulillah tadi ada canceling keliling, ada receh 5.000 sabaraha dibebaskeun, dimasukin alhamdulillah. Gitu. Ntar di sini nggak sengaja barusan. Alhamdulillah. Mau nanya-nanya dulu. Nanya apa ya? Saya jadi takut. ngelihat tatonya jadi agak-agak gentar. Isi digulung Ustaz, bukan keopatan. Gimana rasanya pas tadi Mamang Kiki masuk ke sini? Siapa ini? Rasanya gimana Erwin? Ya senang aja gitu. Senang ya? Ya. Suka ke masjid? Suka. Oh emang ini mah udah istiqomah ini mah. Padahal kita cari yang belum istiqomah. Alhamdulillah ya. Rasanya nyaman ya? Ada yang ketemu teman di sini? Enggak ada. Oh berarti ntar ngajak temannya. Oh ada tuh bagus tempat pengajiannya. Ntar kita bareng ke sana. Mamang Kiki ntar dikasih lagi Mamang Kiki insya Allah. Nyaman ya di dalam masjid ya? Iya nyaman. Mau ngajak teman insya Allah? Insya Allah mau. Insya Allah. Siapa lagi yang mau ngomong?
Ada nih, ada pesan-pesan nih buat teman-teman di sini. Mau pesan apa gitu? Pesan pizza apa gitu? Enggak. Atau mau nyanyi? Ada yang spesial nih, salah satu adik-adik pakai gelang Briges ini mah nih. Nah, budak Briges, tapi ke masjid ya di jalan. Pantesan Bismillah. diajak ya. Ya, gitu. Pas ini momennya. Mudah-mudahan kalian semuanya insya Allah jadi anak yang berbakti sama orang tua. Amin. Rajin ke masjid. Amin. Makin rajin ke masjid ntar makin banyak rezekinya. Amin. Makin berkah rezekinya. Dan ikutin terus tuh. Ini Mang Kiki ini kalau saya kenal beliau udah sekitar 3 tahun ya. Alhamdulillah saya aja belajar sama dia. Apalagi kalian harus lebih banyak lagi belajar sama Mang Kiki. Tapi jangan belajar memotoran ya. Belajarnya belajar agama. Standing biasa lah. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nyemangatin? Atau tadi pas mau kesini ragu nggak? Ah, ke masjid? Nggak. Ragu ya? Ragu kenapa? Ya sempat. Sempat ragu. Ya tadi waktu ketemu sama Kiki sempat nanya aja kenapa gitu bisa diajak ke masjid, ada apa? Kiki bilang ya udah cenah masuk aja dulu ntar juga tahu. Ngopi-ngopi. Sudah ini mau ngopi bisa Ustaz mau ikut aja. Ayo, ya alhamdulillah. Ngopinya nggak dicampur yang lain-lain kan ya? Paling dicampur arak. Ya luar biasa. Ini boleh tepuk tangan nggak sih di masjid? Pengen tepuk tangan, Luar biasa, makasih ya udah datang. Mudah-mudahan kita bisa jadi keluarga baru, bisa jadi teman baru, tongkrongan baru insya Allah. Barakallah. Kiki ada pesan buat kita? Nih yang ngajaknya nih, mudah-mudahan. Gimana pesannya Ustaz? Ya terserah Kiki. Ya Biar pesannya teman-teman kepada ada semangat. teman-teman mumpung muda, manfaatkan sisa hidup ini untuk ya mengajak lah gitu kan, tidak menjai tapi lebih menyayangi, mendoakan dan merangkul gitu, karena ya inilah kesempatan hidup kita untuk bisa untuk menyayangi sesama gitu, karena ya di dunia inilah udah kita saling menyayangi gitu, udah meninggal nggak ada kesempatan untuk bisa duduk di sini bareng-bareng gitu. Wah luar biasa tuh ya. Jangan ngejudge, jangan ini, tapi merangkul, menyayangi, diajak pelan-pelan. Dan alhamdulillah Kiki udah banyak lah ngajak-ajak teman-teman dari jalan untuk bisa bareng-bareng menikmati hidangan Allah di dalam masjid. Mudah-mudahan itu bisa kita amalin. Makasih Kiki. Sama-sama. Dan teman-teman semuanya. Ya, ini gimana? Gini. Udah aja lah. Nyari cangkeng loh cuma. Kayak kiai aja lah udah. Cek, alhamdulillah. Itulah teman-teman sekalian 2 kisah inspirasi kita pada malam ini. Ada Dani dengan keistimewaannya dan pesannya tadi kalau pengen ngunjungin taman-taman surga milik Allah sebelum kita meninggal, kunjungilah majelis-majelis ilmu. Pesan dari Kiki tadi, ayo kita rangkul, jangan kita takut-takuti tapi kita rangkul, kita jadikan teman kita. Kita kasih sayang kalau bahasa Kiki tadi. Terus teman-teman juga tadi luar biasa. Mudah-mudahan bisa ngajak lebih banyak lagi anak state punk untuk datang ke masjid. Barakallah kepada semuanya. Sekarang kita tutup dengan tilawah dulu tadi PR-nya surat Al-Ahzab sebelum Al-Hajj. Surat 22 ayat 77. Coba teman-teman buka Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman-teman kalau lihat mushaf ya, itu ada tanda apa di ayat 77? Ada tanda sajadah atau ayat sajadah. Ada salah satu amalan, hukumnya sunnah sih nggak wajib. Kalau kita habis baca ayat yang ada tanda sajadah ini, kita sujud. Kalau nggak tahu baca apa, udah aja baca subhanallah, subhanallah gitu, atau subhana rabbiyal a'la. Kalau mau berdoa nanti pas sujud berdoa. Nanti kita habis baca ayat ini sujud aja bareng-bareng, tapi nggak berjamaah walaupun bareng-bareng sambil berdoa. Dan itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi ending dari halaqah kita ya. Kita tilawah udah sampai di akhir ayat 77, udah aja langsung kita sujud, namanya sujud tilawah. Kasih agak jeda biar bisa pada sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ya, sujud. Ya, selesai. Kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا غفار يا غفور، يا الله يا أرحم الراحمين. Wahai zat yang menguasai langit dan bumi, wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha terpuji, wahai zat yang maha indah, wahai zat yang maha sempurna, wahai zat yang maha menghargai setiap amal hambanya, wahai zat yang maha melihat dan mengetahui. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan dan pandangan-Mu ya Allah. Percuma saja jika kami berpura-pura soleh di hadapan-Mu, sedangkan Engkau tahu apa yang kami lakukan di belakang orang-orang lain. Sedangkan Engkau tahu apa yang kami lakukan dalam kesendirian ya Allah. Sedangkan Engkau tahu apa yang kami lakukan dalam kegelapan malam ya Allah. Sedangkan Engkau tahu apa yang kami lakukan secara diam-diam ya Allah. Seandainya bukan karena rahmat-Mu, seandainya Engkau tidak menutupi dosa dan aib-aib kami itu, pasti kami yakin tidak ada seorang pun yang akan duduk di sebelah kami dan berteman dengan kami ya Allah. Pasti kami telah dianggap orang yang paling tercela di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah yang maha tahu segala sesuatu, yang tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah yang tahu segala sesuatu, yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah dosa-dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Dosa-dosa yang kami malu untuk mengucapkan dan menceritakannya ya Allah. Bahkan kami malu untuk mengingatnya kembali ya Allah. Dosa-dosa di masa lalu yang kami telah lewati ya Allah. Dosa-dosa yang bahkan mungkin masih banyak orang yang sakit hati kepada kami karena dosa-dosa itu ya Allah. Dosa-dosa di mana kami pernah menyakiti dan menzalimi orang lain ya Allah. Mengambil hak-hak orang lain ya Allah. Mencela orang lain ya Allah. Melukai orang lain ya Allah, merendahkan orang lain ya Allah, menodai orang lain ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami itu ya Allah. Walaupun mungkin orangnya belum mau memaafkan kesalahan kami, sebagai bukti betapa besar dan sebagai bukti betapa hinanya diri kami ya Allah, betapa besarnya kesalahan dan dosa kami sehingga sulit bagi mereka memaafkan kami ya Allah. Tapi Engkau maha pemaaf ya Allah, dan Engkau tahu betapa kami sedang berusaha memperbaiki segalanya ya Allah, meski kami sendiri belum menjadi orang yang baik. Engkau maha tahu bahwa kami sudah berusaha untuk bertaubat dan hijrah, menyesali dan meninggalkan dosa-dosa itu semuanya ya Allah. Walau kami tidak tahu apakah hati kami akan tetap dalam kesolehan, hanya Engkau yang membimbing hati hamba-hamba-Mu ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
Berilah kebaikan-kebaikan kepada orang yang pernah kami zolimi selama ini ya Allah. Kembalikan hak-hak mereka yang pernah kami rampas selama ini ya Allah. Bersihkan mereka yang pernah kami kotori selama ini ya Allah. Sadarkan mereka yang pernah kami sesatkan selama ini ya Allah. Jangan Engkau biarkan orang-orang yang kami sesatkan tetap dalam kesesatan itu ya Allah. Sehingga kesesatan dan dosa-dosa mereka harus kami yang menanggungnya nanti di akhirat ya Allah. Betapa banyak orang yang tersesat gara-gara meneladani kami, mencontohi kami ya Allah. Betapa banyak orang yang berbuat maksiat gara-gara meniru kami ya Allah. Betapa banyak orang yang berbuat kedurhakaan gara-gara ingin menjadi seperti kami ya Allah. Mereka mengikuti kami ya Allah. Mereka mendengar kami ya Allah. Mereka bicara dengan kami sehingga mereka menjadi tersesat dari jalan-Mu ya Allah. Berilah hidayah kepada teman-teman kami itu ya Allah, agar tidak selamanya mereka dalam maksiat dan kami yang akan menanggung dosa-dosanya ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka agar mereka kembali ke jalan-Mu ya Allah, agar mereka bisa bertemu dan berteman dengan kami di dalam masjid-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan ya Allah. Jika kami pernah mengotori seseorang ya Allah, maka maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah juga orang itu ya Allah. Kami sadar bahwa kami bukanlah orang yang bersih, bukan orang yang suci. Tetapi surgamu bukan hanya tempat-tempat bagi mereka yang bersih dan suci seperti para nabi saja ya Allah. Tetapi surgamu adalah tempat bagi mereka yang ingin membersihkan diri yang dulunya pernah kotor ya Allah. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa. Bersihkanlah teman-teman kami dari dosa-dosa. Bersihkanlah sahabat-sahabat kami dari dosa-dosa. Bersihkanlah orang-orang yang kami kenal dari dosa-dosa ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma ya Rahman warhamhuma ya Rahim warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka berdua ya Allah. Jadikanlah mereka berdua hamba-hambamu yang mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Jika keduanya telah wafat, bangkitkanlah mereka sebagai orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka berdua ya Allah. Meskipun sedikit amal mereka berdua selama di dunia ya Allah. Meskipun mereka belum menjadi seorang ahli ibadah ya Allah. Meskipun mereka belum mengenal agama sebaik kami mengenalnya ya Allah. Meskipun baru sedikit amal-amal sunnah yang mereka kerjakan ya Allah. Atau mungkin mereka belum baik dalam taubatnya ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Bukankah Nabi-Mu pernah menyampaikan bahwa doa seorang anak akan diterima oleh-Mu ya Allah. Inilah kesempatan kami berbakti kepada ayah ibu kami ya Allah. Mendoakan mereka agar Engkau mengampuni dosa mereka ya Allah. Kami tidak sempat membalas kebaikan mereka selama hidupnya. Tetapi mudah-mudahan doa-doa kami yang selalu kami sampaikan setelah kami sholat menjadi pengganti dari kebaikan-kebaikan mereka yang pernah kami rasakan sepanjang hidup kami ya Allah. Mudah-mudahan setiap baik doa-doa kami itu akan Engkau jadikan sebagai balasan dari setiap tetes susu yang ibu kami berikan kepada kami ya Allah.
Mudah-mudahan bait-bait doa kami menjadi pengganti bagi setiap tetes keringat ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga ya Allah. Jauhkanlah mereka dari api neraka ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Kami rindu kepada orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Kami rindu kepada ibu kami ya Allah. Kami rindu kepada ayah kami ya Allah. Pertemukanlah kami kembali dengan mereka di akhirat nanti, di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ceramah Ustaz Hanan Ataki kali ini berfokus pada pentingnya hidayah Allah dalam hidup kita. Beliau memulai dengan mengingatkan kita tentang betapa besar nikmat yang diberikan Allah, yaitu hidayah yang membawa kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Ustaz Hanan bercerita tentang bagaimana dulu sebelum mendapatkan hidayah, kita seringkali merasa enggan bahkan malas terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti mendengar azan atau pergi ke masjid. Namun, setelah Allah memberikan hidayahnya, segala sesuatu berubah. Kita merasa tenang di rumah Allah, bahkan merindukan salat malam dan tahajud. Itu semua adalah bukti dari hidayah yang membawa kita untuk mencintai hal-hal yang sebelumnya kita hindari. Ustaz Hanan juga menekankan pentingnya bersyukur atas hidayah tersebut. Hidayah bukanlah sesuatu yang datang sekaligus, melainkan bertahap, dan untuk menambah nikmat hidayah itu, kita harus sering mengucapkan kalimat syukur. Beliau mengingatkan kita bahwa hidayah Allah akan semakin bertambah jika kita selalu mensyukurinya, dengan mengakui bahwa tanpa hidayahnya, kita mungkin masih dalam kebingungan dan kesesatan. Salah satu tanda hidayah adalah ketika kita merasa menyesal setelah melakukan dosa, bahkan dosa kecil sekalipun. Ini menunjukkan perubahan hati yang hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Beliau menceritakan kisah Abu Bakar yang sangat menyesal setelah secara tidak sengaja memakan daging yang haram, menunjukkan betapa tingginya keimanan dan kepekaan hati orang yang mendapatkan hidayah yang sejati. Pada akhirnya, Ustaz Hanan mengingatkan kita untuk tidak membenci atau mencela orang lain yang mungkin belum merasakan hidayah atau semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus menjadi contoh dan mengajak mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan cemoohan. Allah mengajarkan kita untuk bersabar dan memberi kesempatan pada orang lain untuk menemukan hidayahnya. Kita juga diajarkan untuk sabar dalam menghadapi teman-teman yang belum menyadari pentingnya ibadah dan penghambaan kepada Allah. Yang terpenting adalah kita tidak boleh lelah dalam menyebarkan kebaikan dan terus bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan pada kita.